Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ardana Production. Salam sehat, bahagia, dan semoga selalu lancar aktivitasnya. Kali ini saya mau unboxing dulu sebelum eksekusi power amplifier. Ini kiriman dari subscriber yang ada di Lampung ya, Pak Mur yang ada di Lampung. Kemarin info mengirimkan power, ada trouble. Nah seperti ini untuk videonya. Sebelum saya eksekusi, kita review dulu untuk powernya. Nah ini lor ya, aduh, dengan tipe untuk V18000 TD. Ini kelas TD ya, 3U. Ada kerusakan, katanya trouble, cuman belum saya cek, jadi saya info dulu, unboxing dulu untuk isi paketnya aman enggaknya. Alhamdulillah sangat utuh, aman. Oke, kita lihat dalemannya lur, dan kita buka isi dalemannya. Nah seperti ini lur, trafonya ini sudah dilepas ya, trafo sudah dilepas, tinggal cat unit komplit. Ini menggunakan 7 set finalnya pakai MCL ya. Ini saya harus menyiapkan trafo dulu buat ngetes ini. 3 MOSFET, 3 set MOSFET. Finale MCL 21194 21193. MOSFET-nya 82N 25P. Kilur ya, ini rangkaiannya seperti ini. Ini PSU nya. Oke, kita tes sebelum eksekusi ya. Oke lur ya, ini kita siapkan trafonya. Ada 2 trafo TD saya yang buat biasanya ngetes. Ini custom 45 ampere, CT 130 sama ekstranya. Ini buat biasa saya ngetes ya, custom double coil. Kalau ini punyanya Power TD Sound Queen 3.2+. Jadi nanti buat ngetes rivernya power tadi, rivernya ini sudah saya siapkan dan kemarin sudah saya bersihkan, makin serong bolo. Nah itu ya. Nah oke, kita pasang pada PSU nya, dan saya rasa untuk datasheetnya ini sama ya. Nah, ini biasanya 240 ini CT 15. Ini sama juga 024 CT 15 nya biru, ini kecil. Nah ini oke. Ini pemasangan trafo. Jadi tes kami itu standar bawaannya, jadi bukan di load tegangan, tapi tegangan kerja pada power umumnya kelas TD ya. Nah ini beda soket untuk yang AC nya, jadi saya sambung, saya solderkan. Nah seperti ini ya lor ya.
Ini potongan tadi karena soketnya beda. Kalau aslinya seperti ini, namun trafo yang ada ini menggunakan sekun biasa dan saya akalin seperti ini. Nah, oke, saya rasa pengkabelan sudah oke ya. Tinggal kita tes drivernya dulu. Oke lor, kita ukur dulu tegangannya. Nah, kita connect ke PLN, kemudian script on power. Nah, itu relay sudah klik. Ini min dulu, tegangan min 188 ya, plus C 188. Nah, sama, min ke plus 377 juas lur, 376. Oke, untuk tegangan ekstranya 24 voltnya sudah atau belum? Nah, itu 26. Oke, karena belum ada terhubung ke unit, jadi biasanya naik ya, udah on sekian menit. Oke, kita sambung lagi ke driver. Oke, kita instalasi satu driver dulu, juga pengukuran VCC saat terhubung ke driver final. Nah, saat ini VCC terukur plusnya 181, kadang-kadang naik turun ya, 182, min 181. Oke, untuk standby nya 10,9 ya di rel plusnya, kemudian di rel minnya 9,05 jos. Oke lor ya, ini tegangannya luar biasa besar, jadi normalnya power ini ya, bahkan ini kayak kalau pakai trafo saya ini kayak untuk voltnya itu lebih besaran daripada bawaannya. Oke lor ya, ini masih saya input generator, belum saya koneksi ke speaker ya. Kemudian kita buka tes pengukuran dulu ya, kita buka untuk volumenya. Kok sudah bunyi nging, padahal ini belum connect ke beban ya. Coba tak ukur pakai avometer, speakernya keluar berapa volt, ini belum ada beban, jadi langsung ke speaker berapa volt AC. Tapi kok panas ya, ada yang nggak beresnya ini loh. Nah, 20 mentok 21, tapi kok panas nih finalnya. Saya tak matikan lor, aneh, di sini nggak ada indikasi protect dan tidak connect ke speaker, cuman bunyi nging ya saat diberi sinyal, kayak ada konslet. Dan terukur cuman speakernya 20 volt. Saya input generator lumayan besar ini, dan ini panas. Saya matikan dulu. Apa ya ini? Luar biasa lur panasnya, panas sekali. Saya analisa dulu lur. Oke lur, kita pengukuran dulu ya. Tadi ada yang nggak beres waktu saya beri sinyal dan belum beban masuk ke speaker atau masuk ke beban, itu sudah kayak ada konslet. Nah, ini dia.
Satu. Ya betul lor. Nah ini dia, ini kan ada part-partnya. Nah ini nilai R nya ini kalau nggak salah ini 10 ohm ya. Nah ini udah nampak seperti ini. Ini langsung kita ganti. Oke lor ya, ini sudah saya oprek. Nah, sudah saya oprek dan penggantian final ada juga part-part lain, ada air yang molor di bagian tracking. Oke, dan ada transistor final, tidak seluruhnya mengganti, tapi beberapa ya, 1 2 3 transistor. Kemudian kemarin itu tegangan outputnya speaker cuma keluar 20 volt. Ya pantas saja pada saat digeber katanya panas, kemudian protek. Ya karena ya finalnya short di kolektor ke emitter. Kolektor ke emitter short. Nah, sekarang tak beri sinyal lor 1 kHz. Langsung sebelum tak kasih sinyal, inputnya belum tak buka. Tegangan standby nya berapa? Standby plus itu 11 volt. Kemudian standby main itu 9 volt. Oke bolo, aman. Kemudian DCO nya kita tes 0,0. Nah sekarang kita cek out speakernya, belum ada beban, langsung kita gaspol, jadi volume mentok. Nah disitu sinyalnya mulus bolo. Nah disitu sinyalnya mulus. Kemudian out speakernya berapa? 117. Sinyalnya di sana bagus. Nah itu ya 118. Kalau kemarin keluar 20 volt itu sudah short ya. Kipas pada saat diputar itu sudah semakin kencang, kemudian cepat panas. Nah ini adem, belum ada beban aja, kemarin panas. Nah sekarang alhamdulillah sudah normal kembali, mantap. Untuk channel A sudah ready Pak Mur ya, alhamdulillah, dan kita siap tes load beban. Oke, ini 117 out speaker, sinyalnya mulus. Kemudian di sini ada tang ampere, coba kita load ya. Beban 4 ohm. 20 ampere 77 volt. Wow. Mantap bolo. Dua lagi. Nah, nih. 20,9 ya kali 76. Sinyalnya mulus. Jos. Drop PLN nya bolo, tinggal 170. Sayangnya drop. Ini kalau pakai genset mampu sekitar 2000 sekian. Nah, mending bolo. Ini Pak Mur ya, tak hajar 20,9. Nah ini bersihkan apinya. Sip, digoreng, mantap. Sekarang pindah ke channel B ya. Saya pengukuran dulu. Tegangan di sini 180 volt. 180 volt. Kemudian standby-nya min 6,4, dan plusnya 6,3. Wah ini saya rasa untuk standby segitu belum masuk kategori normal ya. Dan ini finasnya MOSFET-nya panas. Tak matikan lur, sik lur.
hanya MOSFET-nya yang anget panas. Berarti ini trackingnya belum gesit ya, artinya bermasalah. Koreo anget, tapi kok MOSFET-nya panas, anget-anget. Ini untuk channel B. Oke, kita oprek dulu lur. Oke lur ya, setelah melakukan beberapa analisa juga perbaikan, ini untuk yang channel B kita coba kembali ya. Oke, udah on. Nah, kita ukur tegangan utamanya ini 182 main, 183 plus, saya kok naik turun, oh iya podo ae, 183 main plusnya sama. Terus standby nya, nah ini untuk mainnya, standby mainnya 9,5. nah ini udah normal ya. Terus plusnya 11. Standby itu normalnya itu kalau menurut saya, yang pernah saya, pengalaman saya itu yang saya alami, itu normalnya itu di 7,8 sampai 12 volt, itu normalnya ya. 7,8 itu sampai 12 volt itu apa, MOSFET tidak gagal start ya, tracking tidak gagal start. Nah kalau seperti ini artinya MOSFET ini sudah adem dan standby segitu sudah normal ya, 9,6. kemudian plusnya 11. Nah ini sudah normal. Kita cek DCO nya di outspeaker ya. Ini 0,001. Oke. Nah kita tes, belum ada beban dulu, menggunakan 1 kHz. Langsung gas mentok lor. Nah saat kita gas mentok, outspeakernya berapa? 118, sama ya dengan channel A. Nah ini outspeakernya. Kita tes beban. Oh ya, jadi kerusakan tadi standby itu tidak normal, itu dikarenakan di area trackingnya ada komponen-komponen yang tidak beres. Kemudian RR di sini kita cek, transistornya juga ya, ada totemnya juga kita cek dan sebagian partnya kita ganti. Oke, kita matikan dulu sebentar, tak instalasi beban load 4 ohm. Oke lor ya, kita tes beban. Nah ini naik turun PLN nya 120 volt speaker, kemudian di sana mulus sinyalnya, dan kita tes beban. Nah itu ya, dua 20 ampere 76 volt. Mending bolo, sinyalnya mulus ya. Nah tuh, drop PLN nih. Oke, dikalikan ya. Nah ini aman ya, aman. MOSFET-nya juga adem, startnya normal. Oke, kita tes lagi. 77 20 ampere. Nah sip, drop PLN nya. Oke, sudah normal kembali dan siap digeber Pak Mur. Sip.